Itulah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 1 Petrus 2 ayat 6-8. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sandungan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat pada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Dari ayat ini saya dapat menyimpulkan bahwa kita ingin menunjukkan bahwa pembangunan secara komunal harus dimulai dari pertemuan secara individual. Jadi dari Matius 5 ayat 13 yang berbunyi, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tiada ada lagi gunanya selain dibuang dan dijak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Kalimat kamu adalah garam dunia itu sangat menarik. Kalimat itu bukan ditulis dengan kamu harus menjadi garam dunia. Apa bedanya? Kamu adalah garam dunia ditulis dengan tegas menyatakan bahwa kita ini sudah menjadi garam dunia. Sedangkan kalimat kamu harus menjadi garam dunia menyatakan bahwa kita ini belum menjadi garam dunia. Jadi Tuhan Yesus menyatakan bahwa kita ini adalah garam dunia. Yesus memang paling menyukai membuat perumpamaan dengan yang ada di sekitar hidup kita. Ya, seperti garam, maksudnya itu supaya bisa mudah dipahami. Siapa sih yang nggak tahu fungsinya? Siapa yang belum pernah merasakannya? Tentu saja kita mudah mengerti bahwa fungsi garam adalah memberikan rasa yang enak bagi masakan yang dibumbuinya. Jadi, bila kita adalah garam, tentu saja kita harus memberikan atau membawa suatu situasi yang enak. Mari kita buka 1 Timotius 4 ayat 12. Sini saya akan bacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Di ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai anak muda kita harus bersikap baik di kehidupan kita sehari-hari. Kita harus bersikap baik ketika kita di sekolah, di tempat umum, di rumah, di keluarga kita, di lingkungan teman-teman kita, bahkan di lingkungan orang-orang yang kita nggak kenal. Nah, di sini kita akan bahas dari jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Oke. Dalam perkataanmu itu kita bisa mengambil contohnya, kita datang ke kelas lalu kita mengucapkan ke teman kita, mengucapkan hai, lo apa kabar, gitu, mana kabarnya baik gak. Itu sebenarnya merupakan hal yang bisa mengirimkan spirit kepada teman kita. Karena apa? Dari situ kita bisa menunjukkan bahwa kita memperdulikan dia, gitu. Dan kita bisa contohnya lagi tentang misalnya teman kita ada yang salah, terus kita negur dia tapi dengan cara yang sopan, baik, dan tidak menyinggung dia. Biar apa? Agar dia bisa menerima teguran kita itu, kayak gitu. Jadi bisa merubah sikap dia lewat perkataan kita yang baik ini. Dan juga dalam tingkah laku.
Nah, dalam tingkah lakumu ini sebenarnya banyak bisa kita lakuin, dimulai dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di sekolah nggak telat, terus bangun tidur juga cepat, dan sebelum itu kita samperin dulu. Dan kalau ada kewajiban tiket, jadi kita tiket dengan sesuai yang sudah tunjukkan oleh guru. Dan situ dikatakan lagi dalam kasihmu. Dalam kasihmu ini kita bisa katakan dengan cara memberi. Kita memberi kepada teman kita yang mungkin sedang kesusahan, atau teman kita yang sedang mengalami kesusahan dalam pelajarannya, kita bantu dia gitu. Bantu dalam arti untuk menyelesaikan masalah tersebut, bukan ngasih contekan gitu. Dan kasih itu kita bisa yang namanya memberi seseorang yang mungkin ada orang yang tengah jalan yang kelihatannya masih kayak lemes, belum makan. Kita bisa memberikan sesuatu kepadanya seperti makanan, ataupun pakaian, ataupun minuman, ataupun sembako. Terus dalam kasihmu itu kita bisa mengasihi seperti kita keluarga, kita kasih ke mama, kita membantu orang tua kita membantu teman-teman kita, tante kita. Dan di situ dikatakan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Jadi kita sebagai anak muda di generasi sekarang, generasi Yeremia, kita harus mencontohkan sikap-sikap yang baik. Sikap-sikapnya simpel aja gitu, nggak usah yang terlalu ribet atau gimana gitu. Karena dari situ pun kita kan bakal lihat sampai seorang seperti dia orang Kristen, dia anaknya Tuhan. Ternyata kayak gitu ya, orang Kristen sikapnya baik, jujur, mengasihi, tidak pelit. Narkoba, ada lagi pemuda-pemuda sampah yang suka tawuran. Dan semoga kedepannya pemuda kita yang percaya Tuhan nggak melakukan dosa lagi deh, jadi anak yang lebih baik. Amin. Bersamanya, sesungguhnya kerajaan Tuhan ada dalam dirimu. Hati orang yang beriman adalah rumah Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang ada, biarlah hanya nuranimu yang bicara. Pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini.